Chapter 3381, Elliot John mengangguk ringan. Kamu jangan khawatir ayah, aku telah mengatur semuanya. Benar, tapi bisakah kita mempercayai pembunuh yang kita kirim, Tanian Gavin Bauer? Tidak apa-apa, aku juga sudah mengatur pelariannya. Dia akan meninggalkan perbatasan dengan $150 juta saat dia menyelesaikan tugasnya. Dia akan menjadi orang kaya di tempat lain. Dengan begitu, akan banyak keuntungan yang menunggunya. Tidak mungkin dia menjual kita, kata Elliot dengan tatapan penuh percaya diri. Gavin mengangguk sebelum meninggalkan tempat itu, tetapi dia berbalik sambil menyipitkan matanya sebelum berkata, "Aku sudah mengajarimu ini sepanjang waktu, Elliot. Kita hanya bisa mempercayai orang mati." Elliot membeku sebelum menunjukkan senyum tipis. "Sudah aku bilang ayah, aku sudah mengatur semuanya. Orang kaya itu akan segera meninggal karena kecelakaan." Saat ayah dan anak itu sedang merencanakan kepindahan mereka, Kaiden Balmer tiba di tempat Harvey. Setelah memberinya sandera dan menyuruhnya untuk mendapatkan semua informasi dari dokter itu, Harvey York menelepon Ansel Torres. Harvey sama sekali tidak menyembunyikan situasinya, dia berterus terang pada saudara laki-lakinya. Di saat yang sama, dia meminta polisi untuk menyingkir selama beberapa hari ke depan. Dia membutuhkan waktu untuk menginterogasi sang dokter dan dia juga diminta untuk berpartisipasi dalam kualifikasi ujian Longman. Ansel menghela napas panjang setelah mendengar hal ini. Lagi pula, dia mungkin akan menangkapnya dalam sekejap jika bukan karena panggilan telepon itu. Setiap bukti mengarah pada Harvey. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, untuk saat ini, Harvey menyimpan semua masalah ini di kepalanya saja. Dia kemudian memanggil taksi dan langsung berangkat ke gimnasium Floodwell. Karena terburu-buru, Harvey menabrak Fisher Bennett di pintu masuk. "Kamu sangat terlambat hari ini, Harvey." Fisher cukup bersahabat dengan Harvey saat ini. Dia menunjukkan senyum hangat ketika dia berbicara. "Lakukan yang terbaik hari ini, aku menunggu hasil ujianmu, lebih baik kamu masuk dulu." Dia sangat mengagumi Harvey yang memiliki pengetahuan seni bela diri yang luas. "Kamu terlalu baik, wakil pemimpin cabang Bennett. Aku pasti akan mencoba yang terbaik sekarang karena aku sudah berada di sini." Omong kosong, Fisher menghela napas. Pertemuan Longman adalah peristiwa besar. Floodwell adalah tempat Longman berasal, kami akan sangat malu jika kamu tidak masuk 3 besar. Reputasi kami bergantung padamu sekarang, Harvey. Singkirkan semua pesaingmu. Harvey melewatkan topik itu. Sebelum memasuki aula, dia berjanji bahwa dia akan memberikan segalanya. Cory John dan teman-temannya juga ada di sini. Mereka menunjukkan ekspresi mengerikan ketika melihat Harvey dan Fisher mengobrol dengan begitu gembira. Di matanya, Fisher selalu menjadi pria serius, sungguh pemandangan yang langka baginya untuk berpikir setinggi itu tentang seorang pemuda seperti Harvey. Sementara Cory dan yang lainnya menunjukkan penampilan yang mengerikan, kompetisi segera dimulai. Kualifikasi Kota Matia jauh lebih mudah, penyelenggara akan meminta 100 peserta untuk bertarung dalam pertandingan 1 lawan 1. Murid Longman akan menjadi lawan mereka, peserta akan lulus jika mereka berhasil mengalahkan 3 murid Longman. Tentu saja penguji akan mencatat skor selama pertarungan. Jika lebih dari 10 peserta berhasil lulus tes, mereka akan dipilih berdasarkan urutan skor mereka. Chapter 3382, auditorium terlihat sangat bersih. Pita keamanan dipasang untuk membuat garis keliling sekitar 100 kaki persegi sebagai arena untuk setiap peserta yang bertarung. Sejumlah senjata tumpul dipasang di sisi ring, dari tombak hingga belati, semua jenis senjata mungkin bisa dilihat di sana. Harvey York berjalan menuju ring ke-39 dengan langkah tenang. Dia menyipitkan mata ke kamera pengintai di atasnya sebelum melihat Cory di ring ke-41, kemudian, dia meletakkan tangannya di tombol siap di sampingnya. Ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Harvey ini benar-benar berbeda dibandingkan dengan tes teori. Cory mengikat rambutnya mirip ekor kuda seraya menyipitkan mata ke arah Harvey. "Kamu bahkan tidak memiliki dasar seni bela diri yang kuat, jangan terlalu memaksakan diri, jika kamu menggigit lebih banyak dari yang bisa kamu kunyah. Bagaimanapun, para murid Longman bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Kamu bahkan tidak akan bisa menangkis jika mereka entah bagaimana bisa membunuhmu. Lagi pula semua orang telah menandatangani surat kematian." Cory dipenuhi amarah ketika memandang Harvey. Dia benar-benar percaya bahwa Harvey hanya mendapat tempat pertama selama ujian teori, karena dia hanya menjabarkan semua yang ada di dalam otaknya. Dia juga berpikir bahwa Harvey tidak akan memiliki kesempatan melawan murid luar Longman seperti dia dalam pertempuran yang sebenarnya. Cory merasa bahwa kemampuannya jauh lebih baik daripada Harvey. Harvey dengan tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu." 300 murid Longman memasuki aula dan segera mengambil cincin untuk masuk. Dengan persetujuan para peserta, kedua belah pihak akan bertarung di atas ring. Mengaku kalah atau melewati garis ring dianggap sebagai kekalahan. Wajah Harvey terlihat datar, dia juga tidak bisa diganggu untuk memilih lawan-lawannya. Ketika semua murid Longman berdiri di tempat yang ditentukan, Harvey segera memberi isyarat kepada orang-orang di luar agar mereka masuk ke arena. Yang pertama maju ke atas ring adalah seorang pria parubaya yang gagah. Dia mengambil tongkat kayu di rak senjata sebelum memelototi Harvey dengan jijik. "Aku tidak tahu dari mana asalmu, nak. Melihat dari tubuhmu yang kurus, kamu jelas tidak terlihat seperti seseorang yang tahu bagaimana cara bertarung."
Orang bilang senjata itu tidak punya mata, kamu sebaiknya meninggalkan cincin itu sendiri saat ini. Aku mungkin tidak akan membunuhmu secara tidak sengaja jika tidak. Setelah mendengar kata-kata itu, para murid Longman tertawa terbahak-bahak. Diam-diam, Cory juga ikut tertawa ketika mendengar Harvey dihina seperti itu. Pria kekar itu pernah mencoba mengejar Cory sebelumnya. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan ketika Cory menatapnya. Sementara, Harvey tidak peduli dirinya dihina. Lawan aku sekarang juga, untuk apa semua pembicaraan ini? Pria gemuk itu tertawa terbahak-bahak sebelum menyerbu ke depan. Terlepas dari ukurannya, dia jauh lebih cepat daripada kebanyakan orang. Dia dengan marah mengayunkan tongkatnya ke depan saat dia berada di depan Harvey. Chapter 3383, setelah melihat pria kekar itu menyerangnya dengan tatapan maut, seolah-olah dia mencoba untuk membunuh lawannya. Harvey juga tidak menahan diri, dia mengambil satu langkah ke depan sebelum mengayunkan telapak tangannya ke depan. Plak, pria kekar itu merasakan sakit yang tajam dan dia langsung pingsan saat itu juga. Dia dengan cepat dikirim terbang sebelum terbanting ke tanah tepat di luar ring. Jerit kesakitan bisa terdengar ketika seluruh tubuhnya gemetar. Harvey menyilangkan tangannya sambil bersikap acuh tak acuh. Skor penuh, penguji tidak punya pilihan selain memberi Harvey skor penuh. Lagi pula Harvey berhasil mengalahkan murid Longman hanya dengan satu tamparan, itu wajar. Wajah Cory menjadi gelap dalam sekejap, dia tidak menyangka bahwa Harvey sangat ahli. Harvey benar-benar mengabaikan Cory dan langsung memberikan isyarat agar orang di luar memasuki ring. Dua lawan berikutnya datang satu demi satu, tapi mereka jelas bukan tandingan Harvey. Dengan mudah, Harvey mengalahkan mereka semua, dia diberi skor penuh sekali lagi. Kompetisi berakhir setelah 1 jam, hanya ada 10 yang terpilih untuk mengikuti kualifikasi provinsi. Sekali lagi, Harvey berada di puncak papan peringkat. Cory juga cukup mengesankan tapi dia kalah 1 kali melawan lawannya, meskipun dia berhasil lolos tetapi dia berada di peringkat terakhir. Semua orang menatap Harvey dengan aneh ketika mereka melihatnya berada di posisi pertama lagi. Lagi pula, dia berhasil lulus ujian teori dan ujian pertempuran yang sebenarnya. Sungguh pria yang berbakat, dia mungkin kuda hitam tahun ini. Fisher Bennett dan yang lainnya segera berlari untuk memberi selamat kepada Harvey. Kamu sangat mengesankan, sungguh pemuda yang berbakat. Selamat telah mendapatkan posisi pertama lagi, para penguji menunjukkan kekaguman kepada Harvey. Mereka telah menonton pertempuran Harvey, semuanya dimenangkan hanya dengan satu gerakan, lawannya bahkan tidak bisa bertahan. Meski tamparan dianggap tidak anggun, sebuah kemenangan masih dianggap menang. Aku baru saja beruntung, lawanku tidak terlalu kuat, jawab Harvey dengan rendah hati. Cih, jadi kamu tahu semuanya, Cory memelototi Harvey sambil dikelilingi pagar betisnya. Kamu mungkin akan berteriak untuk orang tuamu jika kamu bertarung melawan seseorang yang lebih kuat. Harvey mengerutkan kening sebelum balas menatap, lagi pula itu jauh lebih baik daripada menggoda awanmu untuk mencapai kemenangan. Bagaimana apanya, Cory menunjukkan ekspresi mengerikan ketika dia mendengar kata-kata Harvey. Dia memang berhasil memenangkan 2 pertandingan dengan kecantikannya, tetapi dia merasa bahwa pilihan senjatanya adalah faktor yang membuatnya melangkah sejauh ini. Orang-orang itu hanya delusi, dia hanya memanfaatkan fakta itu. Cory menggertakkan giginya dan berseru dengan dingin. Apakah menurutmu kamu mengesankan hanya karena kamu memenangkan beberapa pertandingan? Apakah hal tersebut yang kau pikirkan? Orang yang benar-benar kuat tidak dilahirkan di atas ring, mereka dibentuk dari pertempuran yang sebenarnya. Selain itu, apakah kamu tidak mengerti mengapa kamu berhasil memenangkan ketiga pertandingan berturut-turut hanya dengan satu gerakan? Kamu benar-benar ingin aku mengatakannya di depan semua orang, aku mencoba untuk mengeluarkan Anda di sini. Chapter 3384, salah satu teman Cory John tidak senang karena merasa Harvey dimanjakan. Dia lalu tertawa dingin sebelum berkata, ayo kita pergi dari sini Cory. Yang disebut puncak Longman ini tampaknya sangat teduh. Kami orang biasa tidak akan bisa bersaing jika ada yang mencoba menciptakan Tuhan di sini. Betul sekali, beraninya dia berbangga diri seperti itu. Teman Cory yang lain memelototi Harvey dengan jijik. Dia bisa pamer sekarang, tapi dia akan merasakan bagaimana ditampar keluar ring ketika dia mencapai kualifikasi provinsi. Cepat atau lambat, kita akan tahu apakah dia benar-benar seorang ahli. Pantas saja petarung luar negeri memeliharanya, mengolok-olok kita, itu semua karena orang-orang sepertimu yang mencoba mengejar keterangan itu. Betapa teduhnya dirimu, Cory tertawa dingin di depan Harvey sebelum berbalik dan pergi. Mengejar ketenaran, teduh, Harvey memandangi Cory dengan dingin. Lebih baik kamu tidak mengatakan omong kosong seperti itu tanpa bukti yang kuat. Aku menuntut permintaan maaf darimu, jika tidak, cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan skor ini. Oh, beraninya kau mengatakan itu? Apa kau bahkan tidak menyadari apa yang baru saja kau lakukan? Seberapa tidak tahu malunya dirimu? Cory sangat marah ketika dia diinterogasi. Kamu bisa saja menjadi tidak tahu malu seperti yang kamu inginkan, tetapi kita semua tidak sama, seni bela diri negara juga tidak boleh kehilangan reputasinya. Orang-orang sepertimu hanya akan mempermalukan kita semua. Peserta lain datang untuk menonton pertunjukan setelah peserta teratas berdebat dengan seorang wanita cantik. Dalam sekejap, wajah Fisher Bennett berubah menjadi gelap. Sebaiknya Anda jelaskan kepada kami semua, Nona John. Apa yang mencurigakan dari semua ini? Apakah Anda ingin aku mengatakannya?
Cory menunjukkan ekspresi bangga seolah-olah dia tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kami bukan orang idiot di sini, apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak bisa melihat semuanya? Tepat, jika kami benar-benar mengatakannya, maka reputasimu sebagai wakil pemimpin cabang akan benar-benar ternoda, kata teman-teman Cory yang lain dengan nada main-main. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak kami katakan. Tidak akan ada akhirnya jika kami melakukannya. Teduh, tidak ada akhir untuk ini. Kerumunan tampak terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Beberapa peserta yang telah didiskualifikasi dengan marah memelototi Fisher dan Harvey seolah menginginkan pernyataan yang adil. Fisher menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya. Sepertinya Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri, Nona John, serunya dingin. Jika Anda menuduh kami curang, lebih baik Anda tunjukkan kepada kami beberapa bukti yang kuat. Jika tidak, aku akan menuntut pernyataan dari Anda meskipun Anda berasal dari keluarga John. Kamu tidak hanya memfitnahku tapi kamu juga menentang keputusan seluruh Longmen. Harvey secara naluriah melirik Cory setelah mendengar kata-kata Fisher. Dia tidak menyangka bahwa Cory berasal dari keluarga John. Tidak heran dia bertingkah sangat tinggi dan perkasa seperti itu. Harvey percaya bahwa status Cory di keluarganya cukup rendah. Jika bukan itu masalahnya, dia akan segera mengenalnya. Hehehe, fitnah, apakah menurutmu aku memfitnah seseorang seperti Harvey? Kamu tahu aku adalah bagian dari keluarga John, jadi kamu harus tahu bahwa kami tidak akan mempermalukan diri kami sendiri hanya dengan melawan anak kecil seperti dia.